Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Teknologi Industri Pertanian kelas B dari kelompok 12 dengan anggota kelompok Melchania Brigita April 211710301026 dan Jaya Bagus Darmawan 211710301023. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pembuatan minyak kelapa berbasis biotransformasi menggunakan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai deskripsi produk. Keberadaan minyak kelapa telah banyak digunakan di kehidupan sehari-hari. Pembuatan minyak kelapa pada umumnya menggunakan metode tradisional, yaitu dengan cara pemanasan. Nah, metode pemanasan sendiri dinilai kurang efektif karena dapat mengubah struktur dari minyak kelapa tersebut. Selain itu, warna dari minyak kelapa tersebut juga dinilai kurang bagus, serta minyak kelapa yang dihasilkan juga mudah tengik. Nah, berdasarkan penemuan bioteknologi berbasis biotransformasi, yaitu menggunakan mikroorganisme berupa mikroba jenis Khamir, Saccharomyces cerevisiae, dan menggunakan enzim zimase, semoga dapat dihasilkan minyak kelapa yang lebih berkualitas. Kemudian selanjutnya, mengenai deskripsi mikroorganisme. Saccharomyces cerevisiae adalah khamir yang populer dalam bidang pengolahan makanan. Umumnya Saccharomyces cerevisiae digunakan untuk industri wine atau bir serta untuk bahan pengembang roti. Mikroba ini berbentuk bulat dan melakukan reproduksi vegetatif dengan membentuk tunas. Khamir dapat tumbuh dengan baik pada kondisi anaerob atau tanpa udara karena berdasarkan sifat metabolismenya termasuk kelompok khamir fermentatif yang dapat melakukan fermentasi alkohol, yaitu memecah glukosa dengan cara glikolisis. Nah, dalam pembuatan minyak kelapa, Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan enzim, yaitu enzim zimase. Enzim zimase sendiri adalah enzim yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi alkohol. Kemudian selanjutnya, yaitu syarat pertumbuhan dari Saccharomyces cerevisiae. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah nutrisi, yaitu terpenuhinya unsur-unsur kimia seperti karbon, nitrogen, fosfor, serta mineral-mineral dan vitamin. Selanjutnya yaitu keasaman atau pH. Nah, pada umumnya untuk mikroba-mikroba yang digunakan untuk industri pangan itu berkisar antara 3 hingga 8. Namun untuk Saccharomyces cerevisiae sendiri berkisar antara 3,5 hingga 5. Selanjutnya ada suhu, yaitu suhu optimum pertumbuhan dari Saccharomyces cerevisiae adalah 28 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian ada udara. Udara di sini bersifat anaerobik, yaitu tanpa udara. Selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi fermentasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Jaya Bagus Darmawan. Silahkan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan rekan saya, Melchania. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama adalah waktu. Semakin lama waktu fermentasi, hasil yang diperoleh semakin besar, sampai pada titik optimum yang dimiliki. Kemudian ada suhu. Daya tahan terhadap suhu untuk berbagai macam mikroorganisme berbeda-beda. Kemudian selanjutnya ada cahaya. Kebanyakan mikroba tidak bisa berfotosintesis sehingga tidak memerlukan cahaya. Selanjutnya jumlah ragi. Perbandingan yang tepat antara jumlah ragi dengan skim sebagai nutrisi akan berpengaruh terhadap hasil fermentasi. Selanjutnya mekanisme reaksi. Mekanisme kerjanya adalah dengan menghasilkan enzim yang dapat memecah karbohidrat menjadi asam. Asam yang terbentuk akan mengkoagulasikan protein menjadi emulsi santan. Selain itu, juga menghasilkan enzim proteolitik, di mana enzim ini dapat menghidrolisis protein yang menyelubungi globula lemak pada emulsi santan, sehingga minyak dapat terpisah dari santan.
Saccharomyces cerevisiae dalam emulsi akan melakukan kegiatan untuk menghasilkan enzim, dan enzim dihasilkan akan digunakan untuk mengubah glukosa menjadi alkohol. Nah, alkohol yang dihasilkan berperan untuk memecah emulsi santan sehingga menghasilkan minyak. Mekanisme ini menurut Ferdias 1989. Selanjutnya, nilai tambah yang dimiliki produk ini. Yang pertama, minyak yang dihasilkan jernih, residu galendol lebih sedikit, tingkat ketengikan rendah dengan daya simpan lebih lama, aroma harum, dan bebas senyawa pengindukasi kolesterol. Kemudian, asam lemak bebas rendah mengindikasikan semakin baik kualitas minyak yang dihasilkan. Lalu mengandung asam laurat dan asam lemak jenuh berantai pendek yang dapat bermanfaat bagi kesehatan. Selain itu bersifat antioksidan, antimikroba, antiinflamasi, dan mampu menyembuhkan luka. Tidak hanya dapat meningkatkan kolesterol baik atau HDL dalam tubuh, tetapi juga membantu mengurangi kolesterol jahat atau LDL. Juga membantu menurunkan berat badan dan obesitas, menyeimbangkan hormon, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.